Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada siang hari ini kita sengaja menghadirkan Bapak Imam selaku Ketua Umum Prajanusa dan Bapak Profesor Haji Dr. Sunarno Edi Wibowo. Siang hari ini akan membahas tentang masalah yang sangat pelik dan sering jadi debatable, yaitu tentang pra-peradilan dan SPDP. Langsung saja saya menyapa dengan Bapak Imam selaku Ketua Umum Organisasi Advokat Prajanusa. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak. Siap, siap Pak Imam. Siap, alhamdulillah. Ya. Sehat. Sehat Pak. Selamat siang Prof. Selamat siang. Siang. Pak Imam, sebenarnya dalam proses sidik lidik itu ada yang penyidik langsung menerapkan memberi surat SPDP, ada yang ketika berjalan berbagai jalan baru muncul SPDP. Sebenarnya apa debatable ini Pak Imam? Terima kasih. Jadi berdasarkan pasal 109 ayat 1, jadi kalau memang suatu perkara itu sudah digelar dan rekomendasinya kan sudah ini ditingkatkan dari lidik ke penyidikan. Jadi kalau memang sudah ke penyidikan tentunya akan dilengkapi sprint-sprint baru tentang penyidikan. Dan yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh dilupakan itu yaitu SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi itu penyidik wajib karena berdasarkan KUHP. Jadi tidak boleh ditunda-tunda lagi. Oh tunggu tidak bisa. Artinya ketika SPDP muncul, publik kadang-kala mengartikan, oh keluar SPDP berarti sudah tersangka dong. Artinya gimana yang benar Pak Imam? Jadi sebenarnya belum tersangka. Jadi SPDP ini dimulainya penyidik itu melakukan penyidikan dan itu melakukan pemberitahuan kepada jaksa. Kalau ini sampai penyidik itu melupakan, nah ini penyidik ada konsekuensinya kalau tidak membuat SPDP ini dan tidak menyerahkan ke jaksa. Iya. Kalau menurut Prof, gimana Prof? Secara regulasi terkait penerbitan SPDP ini? Iya. SPDP ketika penyidik menerbitkan sprendik, surat perintah penyidikan, baru harus ada SPDP. Surat dimulainya penyidikan. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Imam sesuai dengan KUHP. Semua itu KUHP kalau penyidik. Bukan perkap loh ya. KUHP. Tadi 109 ayat 1 tadi memang harus. Nah, kenapa kok diterbitkan SPDP? Supaya ada pemberitahuan di jaksa. Ketika kalau ini sampai terjadi tersangka, sehingga nanti jaksa nggak apa? Jaksa harus memang mempelajari juga dikarenakan apakah terjadi nanti bisa nggak berkas sempurna. Nah, kalau sudah tersangka kan jaksa juga melajari 138 berkas pelajari dulu ke jaksa, jaksa juga melajari sehingga nanti akan ada namanya berkas P21. Maksudnya demikian. Kalau nggak P21 nanti nggak bisa baik tersangka maupun barang bukti. Nah, kembali lagi ke Pak Imam tadi, karena itu merupakan salah satu perkap juga. Ini gak main-main loh, ini ada putusan MK juga. Ya namanya kalau nggak salah ini 130 PU 115 tahun 2015 ya. Kalau nggak salah itu memang ada putusan MK juga. Kalau nggak, ya itu nantinya penyidik nyalai tentang perkap. Perkap itu sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian 2 tahun 2002, pasal 32 dan seterusnya. Ada pasal 22 itu perkap peraturan apa? Peraturan Kapolri. Jangan sampai, dan ini manajemen penyidikan. Baris-Krim juga penyidik dalam arti manajemen penyidikan itu diatur di Baris-Krim. Nah, sekarang saya tanya pada masyarakat ini bagaimana ya? Tahu tentang adanya sesuatu persoalan penyidikan dan sebagainya kan nggak tahu loh. Yang tahu kan penyidik. Jadi penyidik itu tahu, tapi penyidik itu saya berharap juga sehingga dia maksakan ketika ada bukti permulaan yang cukup, maka lah itu jadi tersangka. Kalau enggak, nah, makanya sekarang ini enggak langsung sprendik, tapi memang masih adanya penyelidikan atau undangan atau klarifikasi baru tingkat
berarti penyidikan. Makanya kalau sudah LP ini agak berat. Seringkali di dalam ayat 1, 24, 25 adanya penyidikan dan penyelidikan. Itu penting. Iya, iya. Tapi kalau melihat ini Pak Imam ya, di beberapa kewilayahan, Polsek, Polres, bahkan di Polda, kadang-kala penerbitan SPDP ini seakan-akan tergantung kewilayahan. Kadang-kala kalau di Polda itu kasus tertentu menerima LP langsung SPDP. Ada di tempat tertentu setelah melalui proses penyelidikan, full bucket dan sebagainya, baru diterbitkan SPDP kalau sudah mengarah mendekati. Menurut Pak Imam gimana ya Pak? Apakah sudah ada pengaturan secara tetap atau seperti apa Pak Imam? Jadi begini, SPDP itu yang disampaikan Prof. Bowo tadi, memang sudah diterbitkan sprindik. Itu memang kalau memang dulu itu bisa sprindik dan sprindik, berarti bersama-sama terbitnya. Tetapi ya itu ada yang sprindik dulu, ya, baru sprindik. Nah itu hanya teknis. Tetapi kalau sudah digelar dan sudah merupakan ini dua alat bukti terpenuhi dan ditingkatkan ke naik sidik, dan ini wajib yang satu SPDP tadi harus diterbitkan kalau ini dimulainya penyidikan, dan yang kedua SP2AP. Jadi kepada pelapor tadi diinformasikan bahwa ini sudah dilakukan tindak penyidikan, dia tahu. Dan nantinya memang resiko. Jadi namanya penyidikan kan dilihat perkaranya, ada ringan, ada tengah, ada berat, itu ada target waktu. Dan untuk kejaksaan pun kalau sudah dikirimkan SPDP, itu nanti akan menagih, mengirimkan surat, ini perkara ini sejauh mana kok belum dikirimkan berkasnya. Dan sebaliknya pun penyidik, jadi tidak boleh tidak mengirimkan ke jaksa. Nah ini nanti kalau memang diuji, dia ada konsekuensi yang saya sampaikan tadi itu, konsekuensinya bahwa kode etik nantinya. Karena dengan pekerjaannya itu tidak melaksanakan sesuai dengan undang-undang, nah ini kan lebih berat karena kode etik. Beda dengan pelanggaran biasa. Kalau ini masuk pelanggaran kode etik karena pekerjaannya. Jadi ada memang pelanggaran mungkin, oh ini tidak masuk, ini tidak apa. Kalau ini kode etik, karena ini sudah perintah kuat. Ini supaya diketahui, mungkin teman-teman banyak yang lupa, dan ini konsekuensinya penyidik itu kode etik. Dan lebih berat daripada pelanggaran-pelanggaran biasa. Iya, kadang-kadang kan Pak, pada akhirnya muaranya proses penyidikan hingga ditentukan sebagai tersangka, perkara ini kemudian akan disidangkan. Nah, muncul ketidakpuasan pra-peradilan. Landasan pra-peradilannya seperti apa ya Prof, yang parameternya? Ya, makanya tadi sebetulnya harus ada kehati-hatian. Memang di dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 pasal 13 itu kasihan juga pasal yang sial. Soalnya melindungi, mengayomi, ya toh, dan melayani ini penting. Kenapa? Kalau enggak, wah ini jadi persoalan. Nah, contohnya kita kembali lagi. Kalau itu adalah pengaduan, ini masih ada sesuatu yang rangkaiannya, tahapannya masih bagus. Tapi kalau sudah sprindik, berarti ini menjadi SPDP harus disampaikan. Nanti kalau enggak sudah mengeluarkan sebagai salah satu tersangka, nah ini kalau dihentikan, nah keluar SP3. Jadi apa yang disampaikan Pak Imam bukan SP2AP loh ya. SP2AP itu surat perkembangan hasil penyelidikan. Tapi kalau sudah ini SP3 berarti surat penghentian baru bisa di pra-peradilan oleh pelapor. Nah, kenapa bisa di pra-peradilan? Memang diatur di dalam pasal 78 dan 83 KUHP. Nah, oleh karena itu setiap mengeluarkan SP3 itu bisa, karena yang di pra itu adalah penghentian penyidikan, ya kan, penangkapan, penahanan, penentuan tersangka ya. Iya, itu bisa di pra. Nah, karena pra itu juga harus hati-hati, dianggap penyidik nggak mampu kalau di pra itu. Harapannya seperti itu. Jadi indikasinya seperti itu, padahal itu belum tentu. Nah, oleh karena seorang penyidik ini harus memang memahami benar, memahami tentang KUHP, tentang arti KUHP itu melontok benar. Kalau enggak, nah tadi disampaikan, kalau sudah disampaikan jaksa nagih, mana ini? Nah ini akhirnya jadi. Nah, oleh karena ada tahapan-tahapan setiap
1 bulan sekali maksimal atau 14 hari harus keluarkan SP2AP supaya tahu perkembangannya. Kalau enggak, ini menyalahi apa yang disampaikan Pak Imam, namanya kode etik. Ya, tetapi yang disampaikan Pak Imam tadi menariknya kan begini, ketika seseorang mengajukan pra peradilan atas penentuan tersangka, Ya. kemudian hasil tersangka itu ternyata yang bersangkutan memang tidak cukup itu dinaikkan sebagai tersangka. Pada akhirnya seperti apa Pak Imam pengalaman ketika Pak Imam bertugas itu, liku-liku dalam proses pra peradilan? Jadi saya tambahkan tadi itu. Jadi SPDP ini mungkin seorang penyidik tidak boleh alergi. Karena SPDP ini kan sebenarnya hanya pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tetapi setelah ada SPDP tadi, kalau nanti dilakukan pemeriksaan sudah 2 alat bukti terpenuhi, nanti kan dilakukan gelar lagi, yaitu untuk penentuan tersangka. Nah, dilakukan gelar setelah dia lakukan penentuan tersangka, nah otomatis dia sudah dijadikan tersangka, ya di situ dia bisa untuk menguji di pra peradilan. Itu. Jadi setelah ada dari rekomendasinya itu sudah menjadi tersangka, itu bisa diuji menjadi tersangka. Kan memang kan beda dengan dulu. Jadi kalau memang nanti melakukan pra peradilan, umpamanya ini sudah jadi tersangka, tetapi kalau pra peradilan diterima oleh hakim, yang bersangkutan tadi kan bebas. Jadi tidak boleh lagi alasan penyidik mau ditangkap lagi karena ada salah ini dilengkapi, nggak bisa. Nah, ini sudah ada ketentuannya nih Pak Bowo, biar yang membuka ada peraturannya lagi. Iya. Berarti kalau misalnya mau proses tangkap ya proses awal lagi ya? Nggak bisa. Jadi ya? kalau memang dengan objek yang sama, dengan perkara yang sama, dan ternyata dia di pra peradilankan dia tidak cukup bukti menjadi tersangka, dia bebas. Tidak bisa dilakukan penyidikan dari awal lagi dengan perkara yang sama, objek yang sama. Ya. Jadi memang bebas bukti. Ini kelebihannya yang sekarang ini. Kalau pra peradilan. Ya. Prof, sebagai closing statement apa Prof tentang bicara masalah pra peradilan dan tadi SPDP? Ya, makanya seorang penyidik harus tahu, paham pasal 75. Harus segala sesuatu yang hubungannya dengan penyidikan harus ada berita acara semua. Baik berita acara dimulainya, kemudian ada tersangka, ada pelengkapan itu mintik katanya, itu harus penting sekali. Nah, kemudian ini harus adanya memang bukti kuat sesuai dengan pasal 183, yaitu ketika hakim tidak bisa memutus kalau tidak 2 alat bukti, dikarenakan di dalam pasal 184 yaitu apa yang dimaksud alat bukti. Alat bukti ada tersangka, kemudian hubungannya surat, ya, kemudian ada keterangan saksi, atau itu semua petunjuk, itu kan harus 2 alat bukti cukup, tidak ada masalah. Ketika dipra silahkan. Nah, tapi bisa dibukti maka acara itu memang harus dilengkapi. Maksud saya demikian ya, seperti itu ya. Oleh karena itu saya bicara masalah ini adalah memang tugas polisi ya, apa yang disampaikan pasal 13. Jangan sampai ketika ada laporan ditolak. Memang kejadian. Soalnya apa? Diterima, maksud saya nanti jangan langsung dijadikan satu pemeriksaan, tapi harus memang adanya gelar kecil-kecilan. Demikian, terima kasih. Betul. Kalau Pak Imam, apa yang perlu disampaikan Pak dalam kritik menyangkut masalah SPDP dan pra peradilan? Ya, saya menggarisbawahi dari Pak Bowo tadi itu, laporan masyarakat itu harus diterima. Nah, ini sama-sama institusi kepolisian itu berbeda-beda. Dalam arti begini, contoh kalau sekarang ini umpamanya kalau laporan pidana harus meminta rekomendasi kepada penyidik, dalam arti reskrim yang melaksanakan piket itu. Nah, ini yang harus hati-hati kepada reskrim memberikan rekomendasi. Kalau didampingi penasihat dan penasihat tahu menentukan pasal ini, menurut saya harus diterima. Jangan dipotong. Soal nanti karena ada pasal alternatif. Kalau nanti ternyata ini nanti tidak cukup bukti, yang rekomendasi menurut saya akan menjadi masalah nanti. Karena dia merekomendasikan, sedangkan penasihat berbicara menurut penasihat hukumnya ini ada pasal alternatif. Mungkin dia dipotong terus akhirnya dia akan meminta ini salah satu. Nah, kalau salah satu tadi ternyata tidak cukup bukti, kan resiko yang memberikan rekomendasi. Ini yang lebih hati-hati. Ada konsekuensinya. Apalagi yang disampaikan seperti
Pak Bowo tadi itu yang disampaikan, kadang-kadang ini bukan delik aduan, dibuatkan delik aduan. Iya, iya. Nah, ini perkara pidana dan bukan delik aduan. Ini banyak yang dibuatkan delik aduan. Nah, ini harus berani untuk pimpinan Polri untuk memperbarui itu. Iya, iya. Jangan takut, ini perkaranya banyak nanti. Ya. Ya tidak begitu. Iya, memang konsekuensinya ya Pak Imam Kalau ya. memang bukan delik aduan, Ya. tidak delik aduan. Betul. Nah, contohnya pencurian atau kehilangan apa, kan bukan delik aduan, masa Betul. dibuatkan delik aduan. Ya memang dibuatkan delik aduan memang karena tersangkanya kan memang belum jelas, Betul, betul. supaya nggak banyak-banyak LP, mungkin Iya, kan iya, begitu, iya. itu kan dia menyalahi juga. Salah satunya ya. Salah satunya nanti akan bermasalah setelah dibawa, loh ini pencurian kok delik aduan. Iya, iya. Nah, Iya. ini. Perlu koreksi ya Pak Imam ya. Ya itu perlu Iya. pembenahan semuanya. Siap ya. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang santai kita. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi saya akhiri. Salam juang fiat justisia ruat kulum. Terima kasih. Salam merdeka. Salam.